wanna play, blue shirt? Nope. Blue shirt guy. You know, that player in the NPC skin. Is that a Glock in your pocket? Oh. This is Free City, and the people who wear sunglasses are heroes. You're so hot. Or that nice lady. Di awal film, kita diperlihatkan seorang laki-laki yang baru saja terbangun dari tidur. Kisah ini berfokus kepada laki-laki tersebut yang bernama Guy. Mempersiapkan pagi hari yang sangat cerah. Seperti biasa, dia adalah seorang pegawai bank di suatu tempat, dan dia tinggal di sebuah kota yang bernama Free City. Semua kegiatan di tempat ini sangatlah bebas untuk bisa melakukan apapun. Guy yang sekarang mempunyai sebuah impian ingin membeli sebuah sepatu, tetapi sayang sekali tabungannya tidak mencukupi. Dengan kegiatan yang sangat aneh di kota ini. Damn comfortable. Am I right, Joe? You said it, guy. Yeah. Sebuah kegiatan kriminal yang selalu saja terjadi, dan ini sudah menjadi hal biasa. Guy bekerja sebagai teller bank di suatu tempat, dan seorang laki-laki yang bernama Buddy, dia adalah satpam dari bank. Di tengah-tengah obrolan yang sangat hangat, tiba-tiba saja perampokan terjadi. Everybody down on the ground! Semua orang yang ada di tempat ini, termasuk Guy dan Buddy, dia sudah biasa melakukan dan mendapatkan sebuah kriminalitas, termasuk juga perampokan. Guy yang sekarang masih curhat kepada Buddy untuk bisa mendapatkan wanita impiannya. Have a great day. Love that song. That's a new one. Sungguh tanpa diduga, apa yang telah dicurhatkan kepada Buddy, tiba-tiba saja wanita bidadarinya ada di depan mata. Buddy memperingatkan jangan sampai mendekati semua orang yang berkacamata, tetapi Guy tidak peduli karena seorang wanita yang telah meluluhkan hatinya ada di depan mata. Sampai-sampai dia mengikutinya dari belakang. Sungguh tanpa diduga, ternyata semua kegiatan yang ada di Free City adalah game semata. Seorang wanita yang bernama Mills adalah gamer terhandal yang telah menyelesaikan semua misi yang ada di dalam game tersebut. Sampai-sampai dia telah diam 14 jam di dalam kafe hanya memesan satu cangkir kopi saja. Dan ini memang sungguh keterlaluan. Medium coffee, cream t-shirt. Thank you so much. Officer Johnny! Everybody down on the ground! Nobody trying to be a hero. This will all be over soon. Sungguh tidak dipercaya. Ternyata semua orang Guy, Buddy, termasuk orang-orang yang ada di dalam Free City, mereka semua adalah karakter-karakter di dalam game, di mana Guy yang telah mendapatkan pemikiran sendiri mengejar seorang wanita yang ingin dia cintai. I said don't stop! You broke into something? Stay down! I said in pieces. That man is dead. Entah apa yang terjadi,
Free City adalah sebuah kota kriminal. Dia telah mendapatkan sebuah kacamata. Dia pun telah melihat sebuah dunia yang telah berbeda sebelumnya. Tentang senjata kriminal dan apa yang diinginkan di dalam kacamata tersebut, Guy telah melihatnya apa yang telah dilihat oleh orang-orang berkacamata. Bahkan kotak P3K yang telah disentuhnya, Guy 100% langsung sembuh. Seorang karakter di dalam gaming, dia telah mendapatkan satu pemikiran yang berbeda dengan orang lain. Mendapatkan apa yang dia inginkan, bahkan uang yang sangat banyak di dalam tabungannya langsung masuk dengan seketika. Akhirnya Guy bisa mendapatkan semua impian yang akan dia beli. Kemudian di sisi lain kita akan melihat di dunia nyata, seluruh programmer yang sekarang panik parah karena ada seseorang NPC ataupun karakter di dalam game telah berpikir sendiri. Seorang laki-laki bernama Moser dan Case. Dia adalah programmer handal yang telah menyusun game yang bernama Free City ini. Mengatakan ada satu karakter ataupun pemain, diduga si Guy ini adalah pemain yang telah dimainkan oleh seseorang. Merebut kacamata yang telah dimainkan oleh pemain yang lain itu adalah pelanggaran. Akhirnya Moser dan Case akan membunuh pemain ini yang bernama Guy supaya tidak merusuhkan di dunia Free City. Who's the skin? No, okay, I want to comply. Blue shirt. Coming to get ya. Slit ropes. Too high. Too high. Oh, you wanna play blue shirt? Nope. I can't die. I'm never gonna die. Kemudian ketika Moser dan Case selesai menghabisi Guy di dalam Free City, game yang telah dimainkan pastinya Guy sekarang sudah mati. Namun tanpa disadari oleh mereka berdua, ternyata Guy adalah seorang karakter di dalam game saja. Dia tidak mempunyai pemain di dunia nyata. Dan mereka semua telah dikelabui oleh Guy. Selang beberapa lama kemudian, Case yang baru saja pulang kerja di kantor Free City, dia langsung bertemu dengan Mills yang telah ada di rumahnya, mengatakan semua apa yang telah terjadi di dalam game tersebut adalah seseorang memainkan pria berbaju biru. Dan ini adalah orang yang misterius. Bahkan Mills telah bertemu beberapa kali di dalam game Free City. You need to leave. Singkat cerita, Mills yang telah pulang ke rumah, dia pun langsung membuka aplikasi games Free City untuk bisa melanjutkan misinya, mendapatkan sebuah senjata dan ruang rahasia di sebuah tempat. Tiba-tiba saja Guy yang telah mengikutinya dari belakang, dia muncul secara tiba-tiba. What are we looking at? Who are you? I thought you were an NPC. How did you find me? Sungguh tanpa diduga, Guy yang sekarang seorang karakter dari NPC sebuah game, dia telah mengejar seorang wanita yang bernama Mills. Diduga dia adalah wanita terbaik di dalam hidupnya. Mills yang sekarang mendapatkan sebuah misi, dan dia adalah seorang gamer handal dengan level yang sudah tinggi 195, salah satu orang yang sangat handal. Namun Guy baru level 1, di mana mereka mendapatkan sebuah kesenjangan level yang sangat tinggi. Mills mengatakan kepada Guy, jika dia ingin ngobrol dengan dirinya, maka Guy akan ditantang oleh Mills untuk bisa menaikkan levelnya. Dan ini harus terjadi, ataupun kita tidak bisa bicara satu patah kata pun. Merasa tertantang, akhirnya Guy pun akan menembuskan dengan sampai level 100, sampai dia bisa ngobrol dengan wanita idamannya. Get over 100 and we'll talk. Bye now.
Yeah. Now I have arrived, all you rappers on time. My rap pack, where you at? Everywhere. Sungguh tanpa diduga dengan waktu yang sangat singkat, seluruh dunia pemain games dengan Free City, semua orang pun membicarakan tentang laki-laki yang bernama pria berbaju biru. Dia terus saja handal dalam memainkan gamenya dan mereka pun masih misterius siapakah di balik yang telah menjadi pemain baju biru ini. Dengan level yang terus saja meningkat, sampai-sampai Guy telah meningkat secara drastis. Suatu ketika Guy langsung bertemu dengan Buddy di bank, di mana Buddy pun langsung tercengang kenapa dia tidak memakai baju biru dan dasi karena dia adalah seorang teller bank. Tetapi Guy mengatakan kita harus bisa mempunyai sebuah pemikiran tersendiri untuk bisa melihat dunia luar yang sangat indah. Tiba-tiba saja perampokan telah terjadi. No, We are in the middle of something. Are you kidding? Okay. You're my best friend, buddy. Semua apa yang dilakukan oleh Guy membuat semua para programmer penasaran. Tiba-tiba saja Mills langsung menghubungi Case untuk bisa membantu masuk ke dalam sebuah tempat. Karena ini adalah misi yang sangat berbahaya, akhirnya programmer yang bernama Case pun telah membantu Mills masuk ke dalam sebuah ruangan. Dia yang telah mengumpat di dalam kamar mandi, membuka semua kode-kode berangkas dan kode-kode rahasia di dalam game tersebut untuk bisa masuk ke dalam sebuah ruangan berangkas. Karena Mills adalah wanita yang sangat handal dalam memainkan game, masuk untuk menyolong sebuah berkas. Tiba-tiba saja ini adalah jebakan. No shot, Guy. You know, that player in the NPC skin. Nobody can tell you. They may try and sell you. Make your own kind of song. Is that a Glock in your pocket? Kemudian kita kembali kepada dunia nyata. Seorang owner dari Free City, dia telah masuk ke dalam sebuah ruangan karena ada sebuah berita yang sangat mencengangkan. Owner ini sangatlah marah sekali, yang bernama Atuan. Dia yang telah kehilangan ratusan juta dolar untuk bisa memainkan sebuah game karena ada seorang pemain yang bernama berbaju biru. Dia telah merusak semua NPC dan merusak semua pemain. Sampai-sampai Atuan meminta kepada Case sebagai programmer handal untuk bisa membunuh laki-laki berbaju biru tersebut. Dan ini adalah sebuah hal yang sangat mencengangkan untuk bisa menurunkan saham dalam permainan Free City. Mereka pun harus bisa bergegas. Seluruh programmer yang ada di bawah naungan Atuan harus bisa membungkam pemain berbaju biru ini. Who's this guy? Wow. I leveled up. Singkat cerita, masuk lagi ke dalam game Free City, di mana Guy telah membawa Mills ke dalam sebuah berangkasnya. Ternyata apa yang dilakukan dengan waktu yang sangat singkat, Guy telah mengumpulkan ratusan senjata, puluhan mobil dengan harga yang sangat tinggi. Bahkan levelnya sekarang sudah lebih dari 100. Ini adalah sebuah kemustahilan di dalam game yang telah dimainkan.
Bahkan Mills adalah orang yang pernah dia mainkan. Sampai-sampai apa yang dikatakan oleh Guy, dia memang tidak masuk akal. Hey, would you like ice cream? Take 2 of the usual, please. You got it, guy? It's bubblegum flavor. Kemudian Guy mengatakan kepada Mills bahwa dia telah mengetahui seluk-beluk di dalam Free City. Bahkan hal yang sangat terkecil saja semua orang mengenal Guy, dan Guy pun mengenal semua orang yang ada di tempat ini. Mereka berdua langsung melakukan obrolan yang sangat hangat di waktu malam yang sangat indah. Guy mengatakan ada sebuah rasa yang ingin diungkapkan kepada Mills. Dengan seketika Guy tiba-tiba ingin mencium Mills secara terang-terangan. Namun di sisi lain, Case yang telah melihat semua para karakter yang ada di dalam game, salah satunya adalah Guy. Ternyata Guy tidak mempunyai pemain di dunia nyata. Dia adalah AI yang telah berkembang dengan sendirinya. Kembali lagi kepada Guy dan Mills di waktu yang sama. Mereka berdua lanjut melakukan obrolan yang sangat hangat di tengah-tengah kota Free City. Guy yang mempunyai sebuah niat ingin mencium Mills, dia pun yang sudah terpana akhirnya diberi jurus cipok lele. I really want to kiss you. Is that weird? I want to kiss you so badly. I mean, okay. That was so much better than ice cream. What? You were right. Kemudian tiba-tiba saja di dunia nyata, Case langsung menggedor pintu Mills yang sekarang sedang bercinta dengan Guy. Dia telah mengatakan bahwa Guy adalah bukan seorang pemain, tetapi dia adalah seorang karakter dari NPC game yang telah berkembang dengan AI dengan sendirinya. Sehingga Guy yang sekarang sudah berbuat semena-mena di dalam dunia Free City, tetapi apa yang dikatakan oleh Case itu adalah sangat mustahil sekali. Apa yang dikatakannya, dia telah berdebat dengan Case. Lalu apa yang telah terjadi ketika Mills telah dicium oleh Guy di dalam game tersebut membuat dirinya sedikit kecewa, dan dia menginginkan seorang pemain yang telah ada di dunia nyata. Tetapi ini adalah kenyataannya. Guy memang tidak ada pemain di dunia nyata ini. Yang ada adalah Guy adalah perkembangan dari AI yang telah berkembang sejak lama. Namun ketika dibuka, apa yang terjadi tentang Free City dengan season 2 akan segera dimulai. Itu artinya semua karakter termasuk Guy akan dihapus dalam game ini. Don't you think you'd want a chance to save it? Got it. Guy? Hey! Singkat cerita, keesokan harinya, di mana Mills telah bertemu lagi dengan Guy di dalam game, mengatakan bahwa dia ingin cerita tentang sesuatu, bahwa ada sebuah dunia yang bernama dunia nyata selain dari Free City. Akhirnya Guy langsung dibawa ke dalam sebuah server di mana semua para pemain yang ada di dunia ini berkumpul di tempat ini untuk bisa mengembangkan semua karakter dan levelnya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Guy, dia adalah orang yang sangat nyata di dunia ini. Namun tetap saja dibantah oleh Mills karena Guy adalah seorang karakter saja di dalam game. Ini semuanya tidak nyata. Ketika semua dijelaskan oleh Mills, akhirnya Guy pun melihat semua rekaman yang ada di tempat ini memang masuk akal juga. Dengan seketika akhirnya Guy sedikit kecewa karena cinta sejatinya hanyalah bayangan semata saja. Untuk itu Guy sekarang pun hampir frustasi. You're real. Sebuah rasa seperti cinta ditolak. Akhirnya Guy tidak merasakan apapun. Sebelumnya dia telah mendapatkan sebuah cinta. Ketika dia melempar sesuatu ke dalam lautan, ternyata memang betul ada dunia luar yang telah membuat dirinya menjadi seorang pemain saja. Dan ini membuat dirinya adalah sebuah kebohongan. Kemudian Guy yang sekarang diambang frustasi karena cintanya telah ditolak sebagai angan-angan saja. Dia telah mempengaruhi seluruh warga yang ada di dalam Free City. Bahkan dia bertemu dengan temannya yang bernama Buddy untuk bisa curhat apa yang telah terjadi.
Kemudian setelah dijelaskan kepada Buddy apa yang telah terjadi, dia pun mengatakan kepada Guy bahwa sesungguhnya mau nyata atau tidak, dan ini adalah hal yang harus kita lakukan. Ini adalah hal yang nyata bagi kita semua. Right, and even if I'm not real, this moment is. Now if that's not real, I don't know what is. Hey buddy, let's have a great day. Selang beberapa lama kemudian, Guy langsung meminta kepada Buddy sebagai security. Dia ingin bertemu dengan seseorang dengan secara baik-baik, namun menodongkan senjata kepada orang tersebut untuk mengambil sebuah server. Dan ternyata semua orang telah mengenal Guy. Dia adalah seorang pemain yang sangat handal, sehingga orang tersebut mengatakan akan memberikan semua server dan rahasia berangkas-berangkas yang telah dibangun oleh seorang pemain di luar sana. Sampai pada akhirnya Guy diberikan secara gratis apa yang diinginkan oleh dirinya untuk bisa menjadi seorang pemain senior. Say my catchphrase, my viewers will just be... Yeah, this one. Perfect. It's crime o'clock, baby. The way you move, it's almost dirty. Singkat cerita, setelah mendapatkan sebuah berangkas yang telah diambil ketika beberapa waktu yang lalu bersama Mills, dia mengatakan dan berangkas tersebut akan dibuka di suatu tempat, dan ini adalah membuat Mills tercengang. What? Singkat waktu, dunia game Free City pun membuat semua pemain yang ada di dunia ini tercengang karena seorang laki-laki berbaju biru yang telah memainkan karakter yang sangat edan. Semua apa yang dilakukannya membuat orang-orang para gamers yang ada di dunia ini menjadi hal yang sangat mengerikan. Sesuatu yang tidak biasa karena Free City adalah kota teror yang sangat mengerikan. Ketika Guy datang dalam permainan tersebut, membuat saham owner pun anjlok sampai tuntas. He sells it down 16. 60. Ideas. You can just reboot the server. Kemudian Atwan pun mengatakan kepada Moser dan Case untuk bisa meribut semua pemain yang ada di tempat ini, sehingga semua orang yang sedang melakukan permainan Free City dia akan kehilangan beberapa server data. Ketika itu juga Mills dan Guy akan membuka sebuah berangkas dan video untuk bisa membuktikan dunia nyata tersebut. Namun sayang sekali ribut telah dimulai. What do you mean? How could you possibly see? Millie? Millie? We're dark. Free City is offline. Pengulangan di dalam game dan instalasi pun telah dimulai dari server Free City. Semua orang pun telah offline, dan ini membuat semua pemain akan kembali ke dalam tahap awal. Entah apa yang telah terjadi. Sampai pada akhirnya ketika Free City mulai dimainkan kembali, Guy yang mempunyai sebuah pemikiran tersendiri akhirnya dia telah melakukan aktivitas seperti biasanya. Sarapan pagi-pagi, dia pun pergi ke bank untuk bisa membuat sesuatu di dalam teller bank. Ketika bertemu dengan Mills, benar-benar ini tidak percaya bahwa Guy sekarang tidak mengingat apa yang telah dia ingat sebelumnya. Termasuk dia telah mencium Mills beberapa waktu yang lalu, mengatakan wanita ini telah salah orang. I'm sorry, lady. I think you have the wrong guy. Sungguh tanpa diduga, Guy yang sekarang tidak bisa melakukan apapun, di mana Mills tidak mau hal seperti itu karena kecerdasan AI yang sekarang bekerja dengan sendirinya, padahal ini bisa menjadikan cuan yang sangat banyak sekali. Tetapi karena sahamnya anjlok, akhirnya owner pun telah mendapatkan sesuatu. Case yang telah membuat sebuah program bahwa Guy adalah seseorang yang telah melakukan rutinitas tertentu, namun suatu ketika bertemu dengan Mills di dalam game, dan ini membuat sebuah keterbukaan untuk mendapatkan pemikiran di dalam AI tersebut, sehingga Mills pun harus bisa mengerjakan apa yang telah terjadi beberapa waktu yang lalu. Everybody down on the ground. Nobody trying to be a hero. Singkat cerita, ketika Mills merampok bank, ternyata dia hanyalah menculik Guy ke suatu tempat untuk bisa mengingat apa yang telah terjadi.
Dia terus saja di pojokan untuk bisa mengingat tentang masa lalunya, apa yang telah dia katakan untuk bisa mendapatkan dirinya kembali. Bahkan ketika dia telah memakai kacamata, dia tidak mengingat sama sekali. Namun ada jurus terakhir memberikan cipok lele. Sungguh menyetrum sampai ke dalam cangcut. Akhirnya Guy pun telah mengingat apa yang telah terjadi. Ketika itu juga dia telah melihat sesuatu yang ada di balik dinding. Diduga itu adalah sebuah server yang telah disembunyikan oleh Atuan sebagai ownernya. Kemudian Case yang telah mengingat dan dia telah paham tentang program di dalam game tersebut. Ternyata memang betul, di dalam sebuah dunia game Free City ada sebuah dunia yang sangat bebas, yaitu adalah dunia server yang akan dibangun oleh Atuan. Everyone, gather round. Hi. Singkat cerita, Guy yang telah paham tentang dunia Free City, dia pun telah mengumpulkan semua NPC ataupun karakter yang ada di dalam game Free City. Mengatakan dunia Free City akan berakhir dalam beberapa jam karena Free City Part 2 akan segera dimulai. Itu membuktikan bahwa semua karakter yang ada di tempat ini akan musnah. Untuk bisa menghalang itu semuanya, Guy memberikan sebuah saran untuk bisa melawan, dan mereka semua harus mogok kerja di dalam kegiatan masing-masing. You go where we get to decide who we want to be, where we can matter, but we have to fight for it. Sungguh tanpa diduga, semua NPC ataupun karakter di dalam game itu telah menghilang. Para pemain pun langsung tercengang apa yang telah terjadi. Mereka semua pun langsung bengong sedunia. Dan ini adalah sebuah kejadian yang sangat janggal sekali. Apakah seluruh karakter ini mempunyai pemikiran sendiri? Ternyata semua orang AI-nya telah bekerja dengan sesuai keinginannya masing-masing. Dan ini membuat saham dari penjualan game Free City ini anjlok, benar-benar habis. Sampai-sampai Atuan benar-benar dia ingin menghapus di dalam game tersebut karena dia telah hampir kehabisan banyak uang. Every NPC on strike. Kemudian Atuan langsung memerintahkan kepada Moser untuk bisa menyelamatkan semua uang dan sahamnya. Dia harus membunuh seorang pria berbaju biru yang bernama Guy. Jangan sampai dia telah menemukan sebuah server di dalam game, karena sekarang Guy bersama Mills akan menyeberang ke suatu tempat. Moser yang telah membuat sebuah program untuk penghancuran Free City, akhirnya sebuah programmer telah diluncurkan untuk bisa membantai Guy yang sekarang perjalanan menuju pantai. Ya, hampir saja Guys dan Mills akan mati di tempat ini. Namun sayang sekali, di mana Atuan belum pernah kapok. Dia ingin menyelamatkan semua sahamnya di dalam game ini supaya semua orang bisa bermain lagi dengan sesuai apa yang diinginkan oleh dirinya. Tetapi Guys mengatakan ketika semua NPC dan karakter mempunyai sebuah pemikiran sendiri, dan ini adalah sebuah hal yang sangat mencengangkan dan fenomena alam yang sangat terjadi. Tetapi Atuan tidak mau seperti itu. Sungguh tanpa diduga apa yang dilakukan oleh Case. Dia membantu Guy untuk bisa menyeberangi lautan tersebut, membuat Guy harus bisa dipecat di tempat ini. Sampai pada akhirnya Moser telah membuat sebuah buffering, dan dia akan mereload kembali game supaya bisa menghapus semua karakter. Tetapi Guy sekarang pun langsung mempersiapkan dirinya
untuk bisa menyeberangi lautan, menemukan server yang ada di dalam game tersebut. Jalan yang telah dibuat oleh Case menuju jembatan supaya dia bisa menemukan sebuah server di dalam game. Akhirnya semua orang di dunia pun telah melihat perjuangan Guy untuk bisa menyelamatkan Free City. Oh. Catchphrase. Dad, I came to save you. I mean, he's just like you. Touch him if I were you, buddy. Get you. I don't know. Kekesalan pun terus saja memuncak. Atuan berusaha untuk bisa menghancurkan server yang nyata di dalam dunia nyata. Untung saja di dalam ruangan server ini dia telah mendapatkan sebuah pesan dari Mills untuk bisa menghancurkan apa yang telah terjadi, di mana Atuan yang telah membawa kapak ke dalam ruangan server dan dia akan menghancurkannya. Sungguh sangat disayangkan sekali Buddy yang telah terjebak untuk bisa menghilang di dalam game. Dia pun mengatakan kepada Guy untuk bisa menyeberang ke lautan karena dia adalah orang yang bisa menyelamatkan Free City. Akhirnya Guy telah ditonton oleh ribuan orang, bahkan jutaan orang yang ada di dunia, di mana seluruh para pemain dia telah melihat apa yang dilakukan oleh Guy, sampai semua orang pun telah tercengung. Di sisi lain, server nyata sekarang sedang dihancurkan oleh Atuan. Kemudian tiba-tiba saja Mills langsung datang di hadapan Atuan, mengatakan bahwa dia tidak boleh menghancurkan server yang satu ini karena ini adalah nyawanya Free City. Mengatakan dia boleh menguasai semua uang tentang penghasilan game yang ada dalam Free City, saham atau apapun akan kembali naik, tapi dengan satu syarat, dia tidak boleh menghancurkan servernya untuk bisa menyelamatkan semua pemain dan karakter yang ada di dalam game. Akhirnya setuju. Selang beberapa lama kemudian, seluruh warga yang ada di dunia pun langsung mengancam kepada Atuan untuk bisa dipenjara. Akhirnya Atuan telah dituduh telah membuat sebuah kerusuhan, di mana Kay, Mills, dan Moser dia adalah seorang programmer untuk bisa membuat sebuah dunia Free City yang baru. Mereka semua membuat sebuah server yang baru untuk bisa menyelamatkan dunia Free City. Akhirnya mereka telah membangun sebuah kota yang sangat indah. Free bubblegum ice cream for life. Wow. Singkat cerita, berkat apa yang dilakukan oleh Case, Moser, dan Mills, semua karakter dan pemain yang ada di dalam game telah menjadi selamat, di mana mereka berdua telah membuat sebuah kesepakatan yang sangat indah sekali. Namun, Guy mengatakan kepada Mills bahwa dia telah mendapatkan sebuah perintah dan program di dalam otaknya untuk bisa menyatakan sebuah cinta kepada Mills, dan ternyata telah diprogram oleh Case. Someone wrote that program.
Sungguh tanpa diduga, ternyata Case lah yang telah membangun sebuah kode program AI yang telah dibangun oleh Guy, sehingga dirinya yang menginginkan sebuah catatan cinta kepada Mills untuk bisa mengungkapkan, namun dia tidak berani. Namun Mills sekarang sudah menyadarinya. Kemudian kembali lagi kepada sebuah kota yang baru, di mana Guy telah bertemu dengan seorang pria yang telah menghajarnya, dan semua orang telah berbuat sebuah kebaikan. Saham Free City ataupun Free Life sekarang sudah meningkat. Disinilah film pun berakhir. Oh my God, God! Buddy, I thought I'd lost you! Man, I love it here. Come on, bring it in! Are we gonna hug? I'm coming for you! Ya, bagaimana kawan-kawan semuanya film yang satu ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Memang ngeri sekali jika ada sebuah kehidupan yang lain di dunia nyata, yaitu kehidupan game. Pastinya semua orang pasti akan membuat sebuah hayalan yang sangat mengerikan untuk bisa melakukan kehidupan kedua di dunia yang lain. Dan ini adalah sebuah gambaran imajinasi dari semua orang yang sering menghayal. Ya, begitulah kira-kira. Bagaimanakah tanggapan para penonton setia? Langsung saja diklik di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan film seru lainnya hanya bersama Kadia GC. Sampai ketemu lagi di film-film yang baru. Terima kasih. Bye-bye.